Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Perkenalkan, saya Asna Zultifa Rahmawati dengan NIM 202180017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal yang saya buat ya. Adapun judul dari proposal yang saya buat dapat dilihat pada layar ya. Judulnya adalah penggunaan media lagu dalam meningkatkan mufrodat siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Mukarram tahun pelajaran 2020-2021. Berikutnya, apa yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian saya kali ini? Dapat dilihat di situ ya. Dunia pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dan memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Itu menurut Sadirman tahun 1986. Berikutnya, adapun ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab. Ya, tadi kan kita membahas tentang pembelajaran. Dan di sini kita salah satu pelajaran yaitu adalah bahasa Arab. Di mana ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab meliputi unsur-unsur kebahasaan. Berikutnya terdiri dari tata bahasa, qawaid ya. Berikutnya kosakata, mufrodat, pelafalan dan ejaan, keterampilan berbahasa. Berikutnya keterampilan berbahasa itu bermacam-macam sekali. Ada 4. Yang pertama adalah istima, menyimak. Berikutnya adalah berbicara ataupun kalam. Berikutnya adalah kiroah, membaca. Dan yang terakhir adalah kitabah, menulis. Dan aspek budaya yang terkandung baik itu dalam lisan maupun tulisan ya. Berikutnya, pada penelitian kali ini dengan mengangkat salah satu pokok pembahasan dari bahasa Arab, yaitu apa tadi? Ya, benar, kosakata. Dalam hal ini banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam penguasaan mufrodat. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di MA Ma'arif Al-Mukarram, terdapat banyak peserta didik dengan kemampuan penguasaan kosakata bahasa yang rendah. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadikan mereka penguasaan kosakatanya itu rendah, yaitu menurut peserta didik mereka bosan dengan strategi dan metode yang digunakan pendidik, dirasa monoton, media yang digunakan kurang bervariatif. Jadi itu ya, media yang digunakan kurang bervariatif, terus siswa merasa bosan. Kemudian dari peneliti menghadirkan solusi, yaitu apa? Yaitu adalah media lagu. Di mana media lagu mempunyai kelebihan yang nanti akan kita bahas di bawahnya ya. Lanjut selanjutnya. Kemudian sebagaimana observasi awal peneliti lakukan di Madrasah Aliyah, diketahui masih banyak terdapat siswa dengan kemampuan mufrodat yang rendah. Seperti yang saya katakan tadi, anak merasa bosan dan lain sebagainya. Kondisi siswa kelas 10 MA Ma'arif Al-Mukarram tahun pelajaran 2020-2021 terdiri atas anak yang memiliki kemampuan mufrodat yang tinggi dan anak yang mempunyai kemampuan mufrodat yang rendah. Untuk anak kemampuan mufrodat yang tinggi mempunyai penguasaan mufrodat yang cukup banyak dan baik. Tetapi begitu sebaliknya untuk anak kemampuan mufrodat rendah, mereka mempunyai ketertinggalan dengan teman lainnya. Dari latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan bentuk judul penggunaan media lagu dalam meningkatkan mufrodat siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Mukarram tahun pelajaran 2020-2021. Berikutnya adapun batasan masalah, yaitu kita membatasi kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan mufrodat siswa kelas 10 ya. Kelas 10 di mana? Yaitu di Madrasah Aliyah Al-Mukarram. Baik ya, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini? Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah bagaimana penggunaan media lagu dalam proses pembelajaran siswa kelas 10 MA Ma'arif Al-Mukarram. Berikutnya adalah bagaimana kemampuan mufrodat siswa kelas 10 MA Ma'arif Al-Mukarram. Berikutnya, apakah penggunaan media lagu dapat meningkatkan kemampuan mufrodat siswa kelas 10 MA Ma'arif Al-Mukarram. Berikutnya adalah tujuan penelitian, yaitu yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media lagu dalam proses pembelajaran siswa kelas 10 MA Ma'arif Al-Mukarram. Berikutnya adalah untuk mengetahui kemampuan mufrodat siswa kelas 10 MA Ma'arif Al-Mukarram. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan mufrodat siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Al-Mukarram.
dengan menggunakan media lagu. Seperti itu ya. Dan berikutnya adalah manfaat penelitian. Jadi di sini ada beberapa manfaat ya. Yang pertama adalah manfaat teoritik. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penggunaan media lagu dalam meningkatkan mufrodat siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Mukarram tahun ajaran 2020-2021. Berikutnya adalah manfaat praktis. Manfaat praktis itu dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak ya. Yang pertama adalah peneliti. Berikutnya adalah lembaga. Berikutnya adalah siswa, pengajar, dan juga ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Contoh adapun untuk bagi siswa, dengan hasil penelitian ini diharapkan siswa akan senantiasa meningkatkan kemampuan mereka, khususnya dalam bidang mufrodat. Berikutnya adalah bagi pengajar, dengan hasil penelitian ini diharapkan guru mata pelajaran bahasa Arab menjadikan progres untuk mampu diterapkan dalam kelas. Berikutnya adalah bagi ilmu pengetahuan untuk menambah hasanah keilmuan bagi penelitian dalam dunia pendidikan. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis tindakan. Yang pertama adalah telaah hasil penelitian terdahulu, yaitu saya mengangkat dari judul penerapan metode bernyanyi untuk meningkatkan kemampuan menghafal mufrodat, konsentrasi belajar dan hasil belajar bahasa Arab. Penelitian tindakan kelas pokok bahasan sarana dan prasarana di madrasah bagi siswa kelas 4 MI Ma'arif Al-Islamiyah Campurjo Sambit Ponorogo tahun 2014-2015, yaitu oleh Yusrin Nihayati. Hasil penelitian pada siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan menghafal kosakata siswa. Hasil penelitian pada siklus 1, kemampuan menghafal kosakata siswa mencapai 53,33%. Siklus 2 mencapai 100%. Relevansi penelitian Yusrin Nihayati dengan penelitian ini yaitu sama-sama memfokuskan pada peningkatan kemampuan mufrodat ya ataupun kemampuan kosakata dengan menggunakan lagu. Hanya saja kalau untuk penelitian yang contoh dari telaah ini yaitu beda diksi ya. Kalau di sini bernyanyi, kalau di penelitian saya itu menggunakan media lagu. Seperti itu. Berikutnya kalau untuk penelitian oleh saudari Yusrin ini ya, ini itu adapun variabelnya yaitu ditambah dengan konsentrasi belajar. Berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama terkait dengan teori tentang media, yaitu ada pengertian media. Media adalah saluran komunikasi ya. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah media berarti perantara ya. Media itu perantara seperti itu ya. Jadi yang dimaksud saya di sini adalah lagu itu sebagai media perantara mereka untuk menghafalkan mufrodat seperti itu ya. Berikutnya adalah fungsi media. Fungsi media itu apa? Sebagai sarana informasi, membantu mengatasi keterbatasan ruang, sebagai sarana untuk mengungkapkan pendapat, sebagai sarana untuk mencapai hiburan, sebagai sarana sosialisasi, sebagai sarana melaksanakan pengawasan dan kendali sosial bagi masyarakat. Berikutnya adalah macam-macam media, yaitu ada audio, visual. Berikutnya ada audio visual. Berikutnya adalah terkait dengan media lagu. Apa pengertian dari media lagu itu sendiri? Lagu adalah naik turunnya suara, intonasi, panjang pendek ketika seseorang membaca atau bertutur ya. Lagu berhubungan dengan mendengar, yaitu mendengarkan bunyi suara yang berkaitan dengan indera pendengaran. Dapat dilihat sendiri ya dalam layar pengertian dari media lagu itu apa, seperti itu. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan media lagu. Kelebihannya mampu mengatasi keterbatasan ruang. Berikutnya adalah mudah dipindahkan, seperti ya, mampu mengembangkan daya imajinasi, mampu memusatkan perhatian siswa, seperti itu. Berikutnya adalah kelemahan, di mana kelebihan itu pasti ada kelemahan ya.
Di samping kelebihan-kelebihan di atas, media audio pun memiliki keterbatasan ataupun kekurangan. Kekurangan media audio yang mencolok adalah komunikasinya hanya satu arah. Di samping itu, penyajian dengan suara yang hanya mengandalkan salah satu dari kelima indera kita mempunyai kekurangan ditinjau dari sudut pandang belajar. Jadi kalau untuk media lagu ini kan hanya satu indera, ya, yaitu mendengarkan. Seperti itu. Berikutnya adalah terkait dengan mufrodat. Mufrodat merupakan jamak dari kata mufrodah, yaitu yang artinya lafadz atau kata yang terdiri dari dua huruf atau lebih yang menunjukkan sebuah makna. Bisa dilihat sendiri pada layar. Berikutnya adalah bentuk-bentuk mufrodat, yaitu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Yaitu makna mufrodat ada dua makna, yaitu denotatif dan konotatif. Ya. Untuk selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir, salah satu mata pelajaran yang disampaikan dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah, yaitu di Madrasah Aliyah Al-Mukarram, salah satunya yaitu adalah bahasa Arab. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, ada pun ruang lingkup dari pembelajaran bahasa Arab. Meliputi apa tadi? Unsur kebahasaan yang terdiri dari apa? Tata bahasa ataupun qawaid, kosakata ataupun mufradat, pelafalan dan ejaan, dan berikutnya adalah keterampilan, ya. Keterampilan bermacam-macam. Salah satunya adalah keterampilan apa tadi? Berbicara, membaca, menulis, dan menyimak, ya. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di MA Al-Mukarram, terdapat banyak peserta didik dengan kemampuan penguasaan kosakata bahasa Arab yang rendah, ya. Hal ini dikarenakan minat peserta didik yang kurang, seperti itu tadi ya. Peserta didik merasa bosan, terus media yang digunakan juga monoton, seperti itu ya. Maka dari itu peneliti memberikan solusi, seperti itu. Peneliti memberikan solusi berupa media lagu, seperti itu. Seperti yang setelah saya jelaskan di atas, media lagu mempunyai kekurangan dan kelebihan, ya. Pengajuan hipotesis tindakan berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu media lagu mampu meningkatkan kemampuan mufrodat siswa. Berikutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian tindakan kelas ini yang menjadi objek penelitian tindakan kelas adalah media lagu. Yang menjadi objek penelitian yaitu ada berbagai macam. Yaitu ada yang pertama adalah peserta didik, guru, materi, media, lingkungan, dan hasil belajar. Adapun di penelitian kali ini adalah siswa-siswi. Yang pertama, siswa-siswi Al-Mukarram kelas 10. Berikutnya, guru mata pelajaran bahasa Arab. Berikutnya, materi bahasa Arab kelas 10. Berikutnya adalah media pembelajaran, yaitu berupa media lagu. Berikutnya adalah lingkungan pembelajaran, yaitu di MA Ma'arif Al-Mukarram itu sendiri. Setting atau subjek penelitian yang pertama adalah tempatnya dilaksanakan di MA Ma'arif Al-Mukarram di kelas 10, ya. Adapun alamat di MA Ma'arif Al-Mukarram tepatnya berlokasi di Jalan Raden Fatah nomor 11, Kauman Sumoroto Ponorogo. Berikutnya adalah penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2021. Variabel yang diamati. Adapun variabel itu ada dua macam ya, variabel independen yaitu bebas dan variabel terikat. Apa variabel independen itu? Variabel independen adalah variabel yang menyebabkan perubahan, di mana pada penelitian ini adalah media lagu. Dan adapun dependen yaitu adalah variabel yang menjadi akibat adanya itu tadi variabel independen. Jadi variabel independennya adalah media lagu, variabel dependennya adalah kemampuan mufrodat. Seperti itu ya. Berikutnya adalah prosedur dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas per siklus. Ada perencanaan, pelaksanaan, terus ada banyak lagi lah. Pada tahap ini peneliti menyusun silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi keaktifan, instrumen penilaian. Adapun pelaksanaan yaitu kita mengacu pada RPP yang telah saya buat. Adapun ada kegiatannya itu ada 3, kegiatan awal ataupun pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Adapun kegiatan awal yaitu adalah salam pembuka, berdoa, absensi kehadiran, guru apresiasi ya, guru menanyakan kembali materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Berikutnya adalah guru menyampaikan tema, seperti itu. Kemudian guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran.
Berikutnya adalah kegiatan inti. Guru menyampaikan materi berupa mufrodat. Guru menuliskan sebuah lagu yang berisikan mufrodat terkait dengan tema hari ini. Berikutnya adalah guru memberikan contoh, menerapkan ya, contoh bernyanyinya. Kemudian setelah itu guru memerintahkan peserta didik untuk ikut menirukan dan menyanyikan lagu. Berikutnya adalah guru menunjuk salah satu siswa untuk menyanyikan lagu. Dan yang terakhir adalah guru memberikan penekanan mufrodat, di mana tujuan kita pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menghafal mufrodat ya. Jadi yang terakhir adalah memberikan penekanan pada mufrodat yang menjadi pokok bahasan pada materi ini. Berikutnya adalah kegiatan penutup, guru melakukan refleksi, kemudian guru memberikan tugas rumah, guru memberikan nasihat dan motivasi, guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa, dan yang terakhir adalah salam penutup. Selanjutnya adalah observasi. Pada langkah ini peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa, pemahaman siswa khususnya terkait dengan kemampuan mufrodat siswa sebelum dilakukan penerapan media lagu dan sesudah penerapan media lagu. Dan selanjutnya melakukan pengamatan dan pengambilan kesimpulan melalui lembar penilaian siswa. Dan yang terakhir adalah refleksi. Pada tahap ini peneliti mencatat hasil observasi, kemudian melakukan evaluasi, menganalisis hasil dari proses pembelajaran dan menggunakan media lagu untuk kemudian mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan acuan selanjutnya. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan proposal tindakan kelas yang saya ajukan tadi. Demikian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.